Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagi Zulianda. Video ini merupakan video part 2 dari penyelesaian soal ujian akhir semester mata kuliah Data Warehouse. Nah, dalam video part 2 ini kita akan membahas tentang pembuatan tabel dimensi waktu dan efek penjualan. Oke, kita lihat dulu gambar skemanya. Nah, pertama kita akan melakukan pembuatan dimensi waktu. Dimensi waktu ini kita tidak mengambil data dari database PHI Minimart, tetapi datanya akan kita buat sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke spoonnya. Nah, kita Ctrl N. Nah, karena data yang akan kita ambil ini bukan dari database PHI Minimart, datanya akan kita buat sendiri, maka step yang akan kita ambil di sini adalah step Generate Rows. Step Generate Rows kita ambil. Step Generate Rows ini berguna untuk membuat history data. Jadi, history data yang akan kita buat adalah history data untuk 10 tahun ke depan. Jadi, 1 tahun itu berjumlah 365 hari rata-rata. Jadi untuk 10 tahun kita buat berarti di sini 3650 hari. Kemudian untuk value yang akan kita tambahkan pertama yaitu tanggal awal. Tanggal awal itu tipe datanya date. Untuk formatnya di sini kita akan mengikuti format tanggal di laptop saja, yaitu day, month, dan years dengan pemisahnya itu garis miring. Kemudian di sini untuk nilainya kita ambil di tanggal 1 Januari tahun 2008. Misalnya kalau kita di sini memakai pemisahnya garis miring, berarti di sini juga kita harus buat garis miring. Karena jika kita buat di sini tanda strip atau yang lain sebagainya, nanti dia akan error. Kenapa kita ambil tahun 2008? Karena data yang ada di tabel penjualan di PHI Minimart ini yaitu tahun 2008. Jadi nanti kan kita akan merelasikan dimensi waktu ini dengan tabel penjualan ini untuk membuat efek penjualan. Jadi kita harus menyamakan tanggalnya, tanggal dan tahunnya. Nah, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan menambahkan step add sequence untuk menambahkan data tambah hari. Di sini add sequence tambah hari. Untuk nama atributnya kita buat tambah hari. Nah, di pengaturan di bawah ini start value-nya kita mulai dari 0. Kenapa dimulai dari 0? Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan di step berikutnya. Kemudian untuk increment by 1 ini, kenapa kita buat increment by 1? Increment itu adalah penambahannya. Jadi pertama tanggal awalnya itu 1 Januari tahun 2008. Jadi dia akan bertambah 1, maka dia akan nanti berurut dari 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jika kita buat sini increment by angka 2, kita buat angka 2, jadi nanti dia akan melompat-lompat dari tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7 gitu. Jadi penambahannya 22. Jadi kita buat di sini penambahannya satu-satu saja biar sesuai dengan tanggal di kalender. Klik OK. Jangan lupa untuk di-run-kan agar kita tahu proses ini berhasil atau tidaknya. Nah, kalau sudah muncul centang hijau berarti sudah berhasil. Kita lihat di preview datanya. Kemudian kita akan menambahkan step kalkulator. Nah, di dalam step kalkulator ini kita akan menambahkan beberapa field. Yang pertama yaitu tanggal. Tanggal ini kita akan menggunakan kalkulasi date A tambah B days. Maksudnya yaitu date A itu adalah tanggal awal. Tanggal awal ditambah dengan tambah hari. Tipe datanya date. Convention masknya kita buat yang seperti tadi formatnya day, month, dan years. Kemudian yang kedua adalah bulan. Kita buat aja semua fieldnya dulu, bulan, tahun, kuartal, hari, dan kode hari. Untuk bulan kalkulasinya yaitu month of date A
Untuk tahun kalkulasinya year of data. Untuk kuartal kalkulasinya quarter of data. Untuk hari kalkulasinya yaitu day of month of data. Sedangkan untuk kode hari kalkulasinya yaitu day of week of data. Jangan sampai kebalik antara dua ini. Nah, untuk field A-nya, karena di sini kita lihat di sini month of data, semuanya ada di sini date. Berarti untuk field A-nya kita buat di sini semuanya yaitu tanggal. Nah, kemudian untuk tipe datanya, karena dia hanya berupa angka, jadi kita buat tipe datanya di sini integer semua. Kalau sudah, klik OK. Jangan lupa untuk di-run-kan. Nah, di sini sudah muncul bulan, tahun, kuartal, hari, dan kode hari. Nah, disinilah guna dari tambah increment 1 tadi. Jadi pertama kan tanggal awalnya 1 Januari tahun 2008. Tambah harinya dimulai dari 0. Jadi tanggalnya adalah 1 Januari tahun 2008. Kemudian dia increment 1, jadi dia bertambah 1 dari 1 Januari tahun 2008 tambah 1 jadi tanggal 2 Januari tahun 2008. Jadi maka dia akan bertambah 1 terus setiap harinya. Kemudian kita akan menambahkan step JavaScript, modified JavaScript value. Nah, step ini adalah untuk membuat nama kuartal. Ini kita buat variabel nama kuartal. Kita pakai spasi biar nanti ada jarak. Kemudian klik get variables. Nah, sudah muncul di sini. Kita klik OK. Kita run-kan. Nah, di sini nama kuartalnya sudah muncul. Tadi yang tadinya kuartalnya hanya satu, jadi sekarang sudah berubah menjadi kuartal 1. Sudah ada namanya kuartal. Kemudian yang akan kita lakukan yaitu menambahkan data grid untuk bulan. Karena di sini data yang kita ambil bukan dari database PHI Minimart, jadi datanya itu kita buat sendiri. Jadi dari data grid ini kita akan membuat data grid untuk nama-nama bulannya dari Januari sampai Desember. Pertama kita buat dulu kode bulan, kemudian nama bulan lengkap, dan nama bulan singkat. Untuk kode bulannya tipe datanya integer karena dia berupa angka nanti. Untuk nama bulan lengkap dan nama bulan singkat tipe datanya kita kasih string. Kita beralih ke tab data. Nah, di sini kode bulannya kita buat 1 sampai 12. Nama bulan lengkapnya bulan 1 itu adalah bulan Januari. Januari 2. Nama bulan singkat itu terdiri dari 3 huruf. Kalau sudah, klik OK. Kemudian kita akan menghubungkannya dengan step-step yang telah kita buat sebelumnya menggunakan stream lookup.
Ini adalah lookup untuk membuat nama bulan. Yang menghubungkannya ini adalah pada field sebelumnya, yaitu bulan. Sementara pada step data grid nama bulan ini yaitu kode bulan. Field yang akan kita tampilkan di sini adalah nama bulan lengkap, hanya satu saja. Tipe datanya string. Klik OK. Jangan lupa untuk di-run-kan. Nah, sudah berhasil, kita lihat di sini. Nah, nama bulannya sudah muncul. Bulan 1 itu adalah bulan Januari. Kemudian bulan 2 adalah bulan Februari, bulan 3 Maret, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita akan menambahkan step untuk membuat nama hari, yaitu Java. Menggunakan step modified Java script value. Ini adalah nama hari. Kita buat variabel baru. Klik OK dulu karena saya lupa untuk menghubungkannya. Kita harus menghubungkannya terlebih dahulu agar datanya di sini muncul. Jika kode harinya sama dengan 1, maka nama harinya adalah, jadi nama hari ini kita mulai dari hari Minggu sesuai dengan kalender pada umumnya. Hari pertama itu dimulai dari hari Minggu. Untuk mempercepat, kita copy saja. Ini sasaran 2. Hari kedua adalah hari Senin. Nah, setelah selesai, kita klik Get Variables. Nah, sudah muncul di sini. Ini hanya satu saja. Nah, hanya satu saja. Kemudian kita klik OK. Kita run-kan untuk melihat hasilnya. Nah, sudah berhasil. Kita lihat di sini. Nah, sudah muncul nama harinya Selasa. Untuk lebih jelasnya kita preview di sini saja. Nah, sudah muncul di sini. Tanggal 1 Januari tahun 2008 itu adalah hari Selasa. Untuk memastikannya kita lihat di kalender. Tahun 2008, kita lihat Januari. Nah, 1 Januari hari Selasa, berarti sudah sesuai ya dengan kalender. Stop. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang akan kita buat yaitu untuk membuat surrogate key dari dimensi waktu ini dengan menambahkan step modified JavaScript value. SK waktu. Untuk SK waktu ini kita menggunakan beberapa rumus. Kita buat di sini dulu variabel SK waktu sama dengan hari tambah bulan dikali 100. Kemudian ditambahkan dengan tahun dikali dengan 10.000. Sesuai dengan rumus ini. Oke, kita klik Get Variables, sudah muncul di sini, klik OK. Kita coba run-kan apakah berhasil atau tidak. Nah, sudah berhasil. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, SK waktunya sudah dapat, sudah muncul. Tahun, bulan, dan tanggal. Langkah selanjutnya kita akan mengurutkan variabelnya menggunakan
step select values. Urutkan atribut. Klik get fields to select. Pertama adalah SK waktu, kemudian tanggal, kemudian hari, nama hari, tanggal, bulan, nama bulan lengkap, tahun, dan nama kuartal. Ada 8 atribut yang akan kita pakai. Untuk yang ini kita hapus saja. Klik OK. Kemudian kita runkan. Nah, setelah itu kita akan menambahkan outputnya menggunakan tabel output. Di sini kita buat output dimensi waktu. Koneksinya kita gunakan OLAP 2020 karena kita akan memasukkan data ini ke dalam database PHI OLAP 2020 dengan nama tabel dim waktu. Klik SQL, klik execute. Nah, sudah statement execute berarti sudah berhasil. Klik OK, close. Oke. Kita runkan lagi agar datanya masuk ke output. Nah, setelah sukses kita lihat di SQL log-nya di PHI OLAP 2020 tabel. Nah, dimensi waktu sudah masuk ke dalam database PHI OLAP 2020. Kita lihat di sini SK waktu, hari, nama hari, tanggal, bulan, nama bulan lengkap, tahun, dan nama kuartal sudah ada di sini. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat tabel dimensi waktu. Langkah selanjutnya kita akan membuat fake penjualan. Kembali lagi ke Spoon, Ctrl N. Untuk fake penjualan ini kita lihat di sini ada jumlah unit dan total jual. Jumlah unit ini berasal dari tabel TR penjualan. Kita lihat di SQL log di PHI Minimart di tabel TR penjualan. Nah, jumlah pembelian ini merupakan jumlah unit yang ada di sini. Nanti kita ubah namanya jumlah pembelian menjadi jumlah unit. Jadi tabel pertama yang akan kita ambil yaitu tabel TR penjualan. Kembali ke Spoon, kita tambahkan sini step tabel input. Kita akan mengambil data dari tabel MS penjualan. Tabel TR penjualan. Koneksinya kita ambil PHI Minimart karena kita akan mengambil data dari database PHI Minimart yaitu di tabel TR penjualan. Kemudian kita lihat di sini kita akan merelasikannya dengan SK produk terlebih dahulu. Jadi kita tambahkan lagi tabel input. Ini adalah input. Nah, dim produk ini kita ambil dari database PHI OLAP 2020 dengan nama tabel yaitu dim produk. Kemudian kita akan menghubungkannya atau merelasikannya menggunakan stream lookup. Hubungkan step-step menggunakan hop. Ini adalah lookup SK produk. Di sini kita buat kode produk. Kemudian di sini kode produk. Jadi yang menghubungkan antara tabel TR penjualan dan tabel dim produk adalah kode produk. Yang akan kita ambil adalah SK produk. Karena nanti kita akan menampilkan di sini adalah SK produknya. Tipe datanya itu integer. Klik OK. Jangan lupa untuk di-run-kan agar kita tahu di mana letak kesalahannya. Ini adalah fake penjualan. Nah, sudah berhasil. Kita lihat datanya di sini, previewnya sudah muncul di sini SK produknya. Kemudian kita juga akan menstreamkannya dengan
tabel dimensi karyawan untuk mendapatkan SK karyawan. Ini adalah input dim karyawan. Koneksinya PHI OLAP 2020 karena kita juga akan mengambil data dari tabel dim karyawan di database PHI OLAP 2020. Ini adalah lookup SK karyawan. Yang akan kita ambil di sini adalah SK karyawan dengan tipe datanya integer. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan SK waktu input dim waktu ini adalah lookup SK waktu. Nah, jadi yang menghubungkan antara tabel TR penjualan dengan tabel dimensi waktu ini adalah di sini adalah tanggal transaksi, kemudian di sini adalah tanggal. Yang akan kita tampilkan di sini adalah SK waktunya dengan tipe data integer. Kita coba dulu apakah berhasil, kita runkan. Nah, berhasil. Kita lihat di sini di preview datanya sudah muncul SK waktunya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan SK cabang dari tabel dimensi cabang. Tambahkan lagi step tabel inputnya. Di sini adalah input dim cabang. Lookup SK cabang. Oke, di sini adalah kode cabang. Di sini juga kode cabang. Jadi yang akan kita tampilkan adalah SK cabang dengan tipe data integer. Oke. Kita coba runkan apakah berhasil. Nah, berhasil. Kita lihat di sini preview datanya. SK cabangnya sudah muncul. Nah, kemudian kita lihat di start skemanya, ini adalah jumlah unit. Jumlah unit itu sudah ada di dalam tabel TR penjualan, yaitu jumlah pembelian. Jumlah pembelian itu adalah jumlah unit. Nah, kemudian kita akan menambahkan total jual. Total jual itu adalah jumlah unit dikalikan dengan harga berlaku cabang, maka akan menghasilkan total jual. Karena di dalam tabel TR penjualan itu tidak ada field harga berlaku cabang, maka kita akan merelasikan lagi dengan tabel harga dengan tabel. Di sini tabel harga harian. Kita akan merelasikan dengan tabel harga harian. Jadi kita tambahkan lagi stream lookup-nya. Kita tambahkan juga tabel input untuk merelasikan dengan tabel harga harian. MS harga harian itu berada di database PHI Minimart dengan nama tabel MS harga harian. Kemudian di stream lookup-nya ini adalah lookup harga berlaku cabang. Yang menghubungkannya yaitu kode produk
Yang akan kita ambil adalah harga berlaku cabang dengan tipe data integer. Klik OK. Kita coba runkan apakah berhasil. Oke, berhasil. Kita lihat di preview datanya. Nah, harga berlaku cabangnya sudah muncul di sini. Jadi kita akan mengkalkulasikan harga berlaku cabang ini dikalikan dengan jumlah pembelian untuk mendapatkan total jual. Kita tambahkan step kalkulator. Jangan lupa untuk dihubungkan terlebih dahulu agar datanya masuk. Di sini adalah kalkulasi total jual. Field yang akan kita buat di sini adalah total jual. Kalkulasinya yaitu A kali B. Untuk field A-nya yaitu jumlah pembelian. Jumlah pembelian dikalikan dengan harga berlaku cabang. Tipe datanya integer. Oke, klik OK. Kemudian kita coba runkan. Berhasil. Kita lihat di sini di previewnya. Nah, di previewnya sudah muncul total jualnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengurutkan atribut-atribut ini menggunakan step select values. Urutkan atribut. Klik get fields to select. Nah, kita lihat di sini di gambar skemanya. Pertama SK produk, SK karyawan, SK waktu, SK cabang, jumlah unit dan total jual. Nah, ini kita blok, kemudian kita pindahkan ke atas. Kemudian setelah itu adalah jumlah pembelian. Jumlah pembelian ini kita akan ganti nama dengan jumlah unit agar sesuai dengan di start skema yang kita buat. Kemudian total jual. Untuk atribut-atribut yang lainnya kita hapus saja. Kita klik OK. Kemudian kita outputkan. Tambahkan tabel output. Kita buat namanya yaitu output fact penjualan. Koneksinya di sini kita buat PHI OLAP 2020 karena kita akan memasukkan fact penjualan ini ke dalam database PHI OLAP 2020 dengan nama tabel yaitu fact penjualan. Klik SQL, execute. Nah, sudah execute berarti sudah berhasil. Klik OK, close. Oke. Kita runkan agar datanya masuk ke outputnya. Nah, sudah berhasil. Kita lihat di SQL Yoke. Di tabel PHI OLAP, kita refresh dulu. Nah, sudah muncul tabel fact penjualannya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah SK produk, SK karyawan, SK waktu, SK cabang, jumlah unit, dan total jual. Sudah berhasil kita buat. Demikianlah penyelesaian soal ujian akhir semester mata kuliah Data Warehouse. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.